Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ustadz selalu berdoa, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Niatkan belajar kalian ikhlas karena Allah, karena dengan keikhlasan tersebut mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh kita dan dicatat sebagai pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku. Nah, kita masuk tema 5, pahlawanku. Untuk muatan pelajaran PPKN, kita masuk pembelajaran ke-1 tentang simbol dan makna sila keempat Pancasila. Nah, sebelum dimulai, bisa disiapkan buku bahan belajar daring jilid 5, kemudian buku paket dan alat tulis. Nah, anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembelajaran kita hari ini bisa disimak sebagai landasan kita belajar ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Wasyawirhum fil amr. Nah, apa artinya? Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, artinya nanti yang akan kita bahas itu terkait dengan permusyawaratan karena sila keempat. Nah, ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 159. Baik, kita akan masuk pada indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa atau kalian semua dapat menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang lambang dan makna sila keempat Pancasila. Nah, bisa dilihat di situ gambarnya, simbol atau lambangnya adalah kepala banteng. Gambar kepala banteng menunjukkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng merupakan hewan yang suka bergerombol, kepalanya tangguh dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, sehingga di sila keempat ini disimbolkan dengan kepala banteng, itu menggambarkan bahwa rakyat Indonesia itu terbiasa berkumpul untuk bermusyawarah. Berkumpul untuk bermusyawarah. Untuk apa? Menyelesaikan setiap masalah yang terjadi ataupun untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi dimusyawarahkan. Nah, kemudian kita masuk pada makna sila keempat Pancasila. Yang pertama adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Yang ketiga, bijak dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kita kepada orang lain. Kemudian, nah ini penting, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, baik. Kemudian kita masuk pada contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama, nah ini contoh pengamalannya ya, menyelesaikan setiap permasalahan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, arti kata mufakat adalah kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua, contohnya adalah tidak memaksakan kehendak atau pendapat kita kepada orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, melaksanakan setiap keputusan hasil musyawarah. Meskipun hasil musyawarah itu mungkin berbeda dengan pendapat kita, tapi sebagai insan yang mau mengamalkan sila keempat Pancasila, meskipun pendapat kita berbeda dengan hasil keputusan musyawarah, kita tetap berusaha untuk menghormati keputusan itu, menerima keputusan itu, dan juga melaksanakan keputusan hasil musyawarah.
Kemudian mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, pembahasan berikutnya adalah sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, yang kita ambil contoh hari ini adalah sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, ini gambar Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini sebenarnya adalah masih keluarga Keraton Yogyakarta. Ya, nama kecilnya adalah Raden Ontowiryo. Nah, apa saja sikap kepahlawanan dari Pangeran Diponegoro? Nah, yang pertama adalah mengutamakan ketakwaan. Jadi Pangeran Diponegoro ini adalah seorang muslim yang taat. Nah, ini perlu kita contoh, ya. Perlu kita contoh ini, muslim yang taat, taat beribadah, menghormati orang tua, menghormati orang lain meskipun berbeda suku maupun keyakinan. Nah, kemudian untuk sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro yang berikutnya adalah mengutamakan kejujuran. Nah, ini juga perlu kita contoh, ya. Kejujuran dalam hal apapun. Kemudian mandiri dan percaya diri. Nah, ini juga penting. Kita sebagai generasi muda saat ini perlu meneladani sikap kemandirian dan percaya diri. Ya, karena dengan kemandirian dan percaya diri, maka insya Allah kita semua, anak-anak ini, ya, anak-anakku semua ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa kita maupun di dunia. Kemudian yang selanjutnya, sikap kepahlawanan berikutnya adalah mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, ini juga pesan penting bagi anak-anak semua. Ketika besok mungkin di antara kalian ada yang menjadi pemimpin di tingkat apapun, maka kepentingan umum, kepentingan bersama, kepentingan rakyat harus diutamakan. Kemudian yang berikutnya adalah berani dan semangat pantang menyerah. Tidak mudah putus asa, tidak mudah ngelokro. Nah, ini penting sekali, ya. Nah, baik anak-anakku, sekarang kita masuk pada aktivitas siswa. Nah, untuk aktivitas siswa, silakan kalian bisa cermati di dalam buku bahan belajar daring halaman 26, ya, tentang bacaan teks singkat tentang Raja Purnawarman. Kemudian setelah dibaca, ya, teks singkat tentang Raja Purnawarman, maka kalian bisa menjawab pertanyaan sesuai bacaan tersebut. Nah, ini untuk bacaannya hanya singkat saja, ya. Nah, nanti setelah itu kalian bisa mengerjakan. Ada dua pertanyaan, ya. Yang pertama, menurutmu apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Nah, silakan nanti kamu jawab di buku BBD itu. Kemudian yang kedua, apakah Raja Purnawarman itu sosok yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Nah, silakan nanti bisa dikerjakan. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan aktivitas siswa yang pertama tadi tentang Raja Purnawarman, kalian bisa melanjutkan untuk mengerjakan latihan soal pengayaan di halaman 27 sampai 28, ya. Kemudian di akhir pembelajaran silakan kalian mengisi lembar capaian pemahaman materi atau LCPM di BBD halaman 28. Baik anak-anakku, sementara itu untuk materi pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian bisa mempelajari referensi dari buku lain maupun dari sumber-sumber yang lain untuk memperkaya wawasan, memperkaya keilmuan tentang pembahasan kita hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.